Kan setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan. Monggo Pak Anies mau nyari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Pak Anies mau nyebut Mbak Puan pun boleh. Sama halnya Bapak Prabowo mencari cawapres siapapun, monggo. Karena masih dalam batas kewenangan dan otonomi serta kedaulatan partai masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Dalam konteks ke PDIP-an ini juga menarik, Kang, karena ada kabar lain yang senada. Contoh misalkan dari kader PDIP, saya agak lupa dia di pusat apa di Jakarta, tapi dia berkampanye untuk ayo warga masyarakat berbondong-bondong datang tonton Formula E. Padahal kan kita tahu tempo hari PDIP salah satu yang banyak ngerecokin lah gitu ya dalam tanda petik gitu. Tapi hari ini berbalik. Mereka PDIP ingin event Formula E itu menjadi lancar gitu. Kemudian ada yang menarik juga, Kang, video. Nanti kita bisa tampilkan. Ini kampanyenya Krisdayanti. Oh iya. Dia berada di beberapa spot yang menarik di Jakarta, di jembatan JPO gitu ya, kemudian di beberapa tempat lah ya, kita juga kurang tahu, bukan orang Jakarta. Tapi di situ dia mengiklankan lah kurang lebih bagaimana Jakarta itu sebagai sebuah tempat pariwisata yang layak di. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Di situ nampak sekali dari ketiga tadi tuh, Krisdayanti, anggota PDIP yang tadi saya lupa namanya, sama Puan Maharani. Ini seiring sejalan. Artinya apa yang disampaikan oleh Puan dalam mengapresiasi Museum Rasulullah itu bukan sekedar pendapat pribadinya, tapi sudah menjadi pendapat partai politik. Karena sudah 3 tuh. Kan kalau 1 itu namanya kejadian. Kalau 2 yang mirip mungkin kebetulan. Kalau 3 ini sudah beneran. Gitu. Yang namanya sesuatu hal atau barang yang memang sudah dari terciptanya itu bagus kan. Walaupun dia ditaruh di tempat yang kumuh gitu kan, hampir tidak terlihat, tapi karena keindahannya ya kan, kebagusannya akhirnya membuat orang jadi tertarik gitu untuk mengambil itu gitu. Seperti berlian gitu ya. Seperti berlian. Karena berkilau tentu memancing perhatian. Dan saya kira apa yang terjadi dengan PDIP hari ini juga kurang lebih situasinya seperti itu. Dia melihat Anies Baswedan ini sudah dihantam kiri kanan atas bawah samping dan seterusnya, itu malah naik terus elektabilitasnya, bukan karena pencitraan. Nah ini yang perlu diingat, agak berbeda dengan capres lain gitu, tapi karena karyanya, karena Anies Baswedan berkarya, sehingga wajar saja ketika Litbang Kompas kemarin memunculkan bahwa yang paling populer, yang paling tertinggi, yang paling banyak diperbincangkan oleh masyarakat adalah Anies Baswedan. Dan itu angkanya pun kalau tidak salah cukup jauh. Baru yang kedua dan ketiga, Ganjar dan Prabowo, itu cukup dekat. Nah saya kira
PDIP melihat itu dan eskalasi politik yang semakin ke depan ini akan semakin meningkat, tentu juga harus disikapi oleh PDIP dengan cepat dan tepat. Nampaknya tidak cukup percaya diri sehingga mereka mencoba mengupayakan jalan-jalan lain, termasuk salah satunya tadi Puan nampak menunjukkan simpatik dan apresiasinya kepada Anies Baswedan. Ini sinyal yang bersambung cukup kuat dengan informasi yang kita dapat dari politikus PKS tapi sekarang ada di DPD, itu Pak Tamsil Lindrung, yang dia menceritakan bahwa dia tahu persis kejadiannya bagaimana Pak Yusuf Kalla sudah 3 kali bertemu Puan Maharani untuk mencoba menjodohkan Anies dan Puan. Wah, ini makin seru ini. Kita tahu nanti eskalasi di bawah ini akan semakin tajam. Ini dua kelompok yang kita anggap saling berseberangan. Berseberangannya pun bukan di sini gitu, tapi di ujung ke ujung, ujung ke ujung. Cuman ya bukan tidak mungkin saya kira ketika dicapai sebuah kesepakatan, ada persepsi yang sama yang ditemukan untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, kedaulatan rakyat yang betul-betul bisa dipenuhi oleh para pimpinannya, bukan oleh oligarki, sekaligus untuk memutus rantai polarisasi cebong kampret, cebong kadrun selama ini. Saya kira ini posisi yang cukup bisa menjadikan pilihan. Setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan. Monggo Pak Anies mau nyari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Pak Anies mau nyebut Mbak Puan pun boleh.